Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, semoga sehat selalu. Kita akan belajar yaitu Qurdis, Quran dan Hadis. Minggu lalu kita telah belajar yaitu tentang Surah Al-Humazah, Surah Al-Fil, dan Surah Al-Asr. Kali ini kita akan belajar tentang terjemahannya dari surat tersebut. Yang pertama adalah Surah Al-Fil. 1. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Yang kedua, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Yang ketiga, dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang keempat, orang yang melempari mereka dari batu dari tanah liat yang dibakar. Yang kelima, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dan mereka perhatikan pula yaitu gambar pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tidak ada perlawanan sama sekali, karena pada waktu itu orang Mekah percaya bahwa Ka'bah ada yang menjaganya. Maka Allah lah yang menjaganya dan mengutuslah burung ababil. Burung ababil yang mereka kirim melempari tanah liat yang dibakar. Maka pasukan gajah bagaikan daun yang dimakan ulat. Berikutnya yaitu kandungan isi surah Al-Fil. Kandungan surah Al-Fil adalah A. Kisah kehancuran Abraha dan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Makkah. Maka hancurlah semuanya pasukan gajah. B. Perintah memperhatikan tanda kekuasaan Allah. C. Perintah mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yaitu Surah Al-Humazah. Pengertian Surah Al-Humazah. Nama Surah Al-Humazah diambil dari ayat pertama. Al-Humazah artinya pengumpat. Surah Al-Humazah turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang berarti termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Surah Al-Humazah dalam Al-Quran berurut nomor 104. Surah Al-Humazah bercerita tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat, dan suka mengumpulkan harta tapi tidak menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya itu redaksi Surah Al-Humazah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khudamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Yaitu terjemahannya. Terjemahan surah Al-Humazah 1-9. 1. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Kedua, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ketiga, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Keempat, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah.
Yang kelima, dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Yang enam, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Yang ketujuh, yang membakar sampai ke hati. Kedelapan, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Yang kesembilan, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini ilustrasi orang-orang yang sok kaya, memarah-marahin, yang tidur-tiduran, leha-leha dengan tumpukan hartanya yang banyak. Mereka beranggapan bahwa hartanya segala-galanya. Yang keempat, kandungan isi surah Al-Humazah. Kandungan Al-Humazah adalah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang suka mencela dan mengumpat. Yang kedua, B, harta benda di dunia sifatnya hanya sementara dan tidak kekal. Yang C, orang yang suka mencela, mengumpat dan mengumpulkan harta dunia tetapi enggan bersedekah kepada orang yang membutuhkan akan dimasukkan ke dalam neraka Humazah. Berikutnya adalah ilustrasi gambar peperangan, yaitu ababil. Ya, mereka yang dilemparin oleh batu sijil, yaitu burung ababil. Ya, berikutnya surah Al-Asr. Satu pengertian surah Al-Asr. Kata Al-Asr berarti waktu atau masa. Kata Al-Asr terdapat pada ayat pertama. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang berarti surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah. Dan Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Asr berurut nomor 3, 103. Redaksi surah Al-Asr bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terjemahan surah Al-Asr. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kandungan surah Al-Asr yaitu menjelaskan bahwa semua manusia berada dalam keadaan kerugian kecuali A, orang yang beriman, B, orang yang beramal saleh, C, orang yang saling menasihati dalam kebenaran, D, orang yang menasihati dalam kesabaran. Ya, selalu bertawakal, berdoa, ya, semuanya ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengingat waktu. Ya, di sini dulu adik-adik untuk belajar. Dibaca dahulu, sering dibaca, karena insya Allah tanggal 20 kita akan menghadapi PTS ya. Sampai di sini dahulu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.